Nama Tuhan, Shalom. Selamat pagi saya ucapkan bagi seluruh jemaat Tuhan yang boleh hadir, boleh terkumpul pada pagi hari ini. Saya bersyukur kepada Tuhan Yesus atas anugerah Tuhan, cinta Tuhan yang besar dalam kehidupan kita sehingga kita ada hari ini. Kamu merenungkan kemurahan Tuhan, kita merenungkan kebaikan Tuhan. Hari ini kita merayakan kematian Tuhan. Karena salib Kristus kita ada hari ini. Karena karya Tuhan yang luar biasa, kita boleh berkumpul pada pagi hari ini. Itulah sebabnya mari kita menghargai hadirat Tuhan. Kita akan beribadah memuliakan nama Tuhan. Kita akan tinggikan nama Tuhan. Percaya dalam setiap pujian penyembahan kita, Tuhan disenangkan. Mari kita tunduk kepala, kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Kami menghargai kehadiran-Mu di tempat ini, ya Tuhan. Bawa kami lebih masuk dalam hadirat-Mu, ya Roh Kudus. Kami percaya Engkau ada di tempat ini bersama dengan kami, ya Tuhan. Kami mau merayakan Engkau, Tuhan. Kami mau terus mengingat akan karya salib-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Begitu besar cinta-Mu atas kehidupan kami, ya Tuhan. Tidak dapat kami balas apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami, Tuhan. Sebabnya Bapa yang baik, biar yang terbaik mempersembahkan kepadamu pagi hari ini, Tuhan. Ampuni setiap salah dosa kami, Tuhan. Kami mengaku di hadapan-Mu dalam hadirat Tuhan. Banyak hal yang kami buat yang seringkali menyakiti-Mu, Tuhan. Banyak hal yang kami buat seringkali kami menyalibkan Engkau untuk kedua kalinya, Tuhan. Kami minta ampun di tempat ini, Tuhan. Layakan hidup kami, Tuhan. Kami masuk dalam hadirat-Mu yang Maha Kudus, Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami hari ini dari awal pertengahan sampai pada akhir. Dan kami boleh menikmati pribadi Tuhan di tempat ini, Tuhan. Memulaikan ibadah kami di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan hari ini kita hadir di tempat ini, kita percaya itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan
kita boleh berdiri, kita boleh ada sampai pada hari ini. Itu semua karena salib Kristus. Mari kita merenungkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Begitu baik Dia, begitu dahsyat, Dia luar biasa. Dia Allah kita satu-satunya, Dia segala-galanya dalam hidup kita. Mari kita merenungkan pengorbanan Tuhan Yesus. Dia boleh mencurahkan darahnya untuk kita semua memaafkan dosa. Haleluya. Mari tutup mata jasmani, tundukkan kepalamu. Mari sejenak kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau bersyukur untuk pengorbanan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Kita mau bersyukur jika kita ada sampai hari ini. Itu karena Dia telah disalib di bukit Golgota. Dia mencurahkan darahnya sebagai ganti dari dosa-dosa kita. Naikkan syukur, bersyukur kepada Tuhan sebab Dia sungguh baik. Tiada kasih yang lebih besar selain kasih dari seorang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabat. Kita adalah sahabat Allah jika kita melakukan apa yang menjadi kehendaknya dalam hidup ini. Terima kasih Yesus. Mari kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita membawa persembahan yang terbaik kepada Tuhan pada pagi hari ini. Masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku, Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan.
Love, love, love,
mengukur dosa, menyembuhkan kami, memulihkan keadaan kami, yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai.
Biarlah kami terus mengagumi Engkau Tuhan, menghargai Engkau Tuhan, sampai Engkau datang untuk yang kedua kalinya. Engkau jumpai kami dalam keadaan setia kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Ini pujian penyembahan kami kepadamu saat ini. Kiranya Tuhan berkenan atas semua ini. Kiranya ini menyenangkan hatimu Tuhan. Terima kasih Yesus. Saatnya kami bersuka cita Tuhan, kami bersorak bagi kemuliaan nama-Mu yang kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang siap untuk bersorak dengan saya, sama-sama kita katakan amin. Ada sukacita. Mari kita mengatakan sekarang telah tiba keselamatan Tuhan.
kembali Bapak Ibu Saudaraku. Luar biasa. Kita percaya Allah ada di tengah-tengah kita saat ini. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Mari kita persiapkan rencana hari kita yang terbaik untuk diisi kebenaran firman Tuhan pada saat ini, sehingga kita kembali dari tempat ini tidak ada yang sia-sia. Kita mendapat berkat dari Tuhan, terlebih berkat firman Tuhan untuk kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari menjadi saksi Kristus yang luar biasa. Haleluya. Mari kita menyatakan kepada Tuhan, hanya Engkau Tuhan di dalam hidupku. Katakan pujian ini dengan iman. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Amin. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkau sumber pengharapan kami Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan kami. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Katakan Yesus, Engkaulah segalanya. Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, karena salib-Mu, Ku hidup. Karena salib-Mu, Ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari nyatakan pujian ini dengan sungguh di hadapan Allah. Ini pengakuan kita kepada Tuhan bahwa hanya Dia satu-satunya di dalam hidup kita. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Amin. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu Tuhan yang menyucikan. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Kami mau nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapanku. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku
Tuhan sampai saat ini. Karena salib Yesus kita dimenangkan. Karena salib Yesus kita diselamatkan, kita disembuhkan, kita diubahkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur-Mu kami sembuh. Terima kasih untuk setiap tetes darah-Mu. Engkau dipaku Tuhan. Engkau dimukotai duri. Itu semua karena kami Tuhan, umat-Mu yang berdosa. Terima kasih Allahku. Karena salib-Mu, terima kasih Yesus. Kita dapat membalas apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kami. Dalam kesedihan kami sekalipun, kita dapat membalas semuanya Tuhan. Kita dapat senantiasa dalam hidup kami, dan hidup menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami terus menyembahkan Yesus, memuliakan nama-Mu, menjadi saksi-Mu Tuhan. Engkau yang melepaskan satu melakukan mujizat. Silakan Bapak Ibu Saudara ucap kita semua untuk bangkit berdiri. Engkau yang melepaskan satu melakukan mujizat-Mu di hidupku. Yes, Engkau yang berkuasa Tuhan dalam hidup kami. Kami dimenangkan karena salib-Mu Tuhan. Kami hidup karena salib-Mu Tuhan. Ajar kami selalu Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup, sehingga pengorbanan-Mu Tuhan tidak akan menjadi sia-sia. Jangan biarkan kami menyalibkan Engkau untuk yang kedua kalinya Tuhan. Biarlah setiap detik kehidupan kami adalah penyembahan kepada-Mu. Terima kasih Yesus. Bapa, saatnya Tuhan kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Ini kami Yesus, pilih hati kami masing-masing. Kami membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi kami Tuhan satu persatu. Kami percaya Engkau bersama-sama dengan kami saat ini, sehingga firman yang hendak disampaikan sebentar Tuhan tidak menjadi sia-sia. Kami pulang, kami bawa sukacita, kami bawa berkat dari Allah. Kami boleh menjadi saksi-Mu Tuhan, saksi Kristus, di mana Tuhan tempatkan kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada saat ini, pengurapan dari Tuhan terjadi atasnya. Berkati mulut, lidah dan bibirnya Tuhan, sehingga apa yang hamba-Mu ucapkan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Kami tidak datang untuk memerintahkan Engkau Tuhan, tapi kehendak-Mu yang jadi. Ini kami Yesus, anak-anak-Mu. Kami siap diajar lewat kebenaran firman-Mu. Kami siap ditegur lewat kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang begitu mengasihi kami berdoa.
Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Kepada hambanya kami persilakan. Puji Tuhan, selamat pagi menjelang siang. Saya ucapkan kepada Tuhan yang boleh hadir pada hari ini atas dasar kita mencintai Tuhan, bukan hanya karena rutinitas setiap minggu atau setiap tahun, tapi saya percaya ini bukti karena kita begitu mencintai Tuhan. Amin. Sepanjang hari kemarin, waktu susun khotbah, ada perenungan, ada sesuatu pertanyaan yang muncul di pikiran saya. Saya bertanya begini, Tuhan, kenapa Tuhan begitu mencintai saya? Ini muncul terus. Sementara saya susun khotbah, sementara saya mencari ayat dan lain sebagainya, referensi, ini muncul terus. Tuhan, kenapa Tuhan begitu baik pada saya? Apakah kita pernah menyadari akan hal ini? Pernahkah muncul dalam pikiran kita, Tuhan, kenapa Tuhan begitu baik bagi saya? Atau mungkin terkadang kita tidak pernah merasa akan kebaikan Tuhan. Saya mau berkata pagi hari ini, yang kita rayakan hari ini adalah bukti cinta Tuhan yang besar. Amin. Adalah bukti cinta Tuhan yang luar biasa. Adakah seorang sahabat yang mau mati bagi saya dan saudara? Atau mungkin keluarga kita yang paling terdekat sekalipun. Saya menganalogikan seperti ini. Kalaupun nanti tidak diminta-minta, seandainya sesuatu terjadi kepada Lova, anak saya, mungkin ini tidak diminta-minta, saya cuma ingin memberi contoh ya. Mungkin mata Lova itu harus dioperasi dan harus digantikan mata yang baru. Saya membayangkan jika ini terjadi, saya tidak akan berpikir panjang untuk saya memberikan mata saya kepada anak saya. Ya, saya analogikan seperti itu. Bagi saya ini tidak masalah, karena dia anak saya. Dan tidak terlalu sulit bagi saya untuk mengorbankan sesuatu yang berharga dalam hidup saya. Tapi saya berpikir, Tuhan, kenapa Engkau begitu baik? Bahkan kepada orang yang menolak Engkau, Engkau tetap baik. Dalam perjalanan kehidupan kekristenan kita, berapa kali kita menyakiti hati Tuhan. Tapi pernahkah kita sadar bahwa kasih Tuhan tidak pernah berhenti? Amin. Tidak pernah berhenti. Bahkan yang tidak pernah kita bayangkan itu yang Dia berikan dalam hidup saya. Renungkan betapa baiknya Tuhan. Ini menjadi perenungan kita bersama. Untuk kita tetap harus menghargai akan karya salib Tuhan. Jadi sepanjang minggu atau di sepanjang tahun yang sudah berjalan ini, berapa kali kita menyakiti dan melukai hati Tuhan. Banyak hal yang kita buat. Tuhan mungkin bertanya, kenapa harus begini lagi? Kita mungkin jatuh di lubang yang sama. Kita melakukan hal yang sama. Tidak ada yang mampu memisahkan kita dari kasih Tuhan. Amin. Berkat karya salib Kristus, ini harus kita hargai dalam hidup kita. Gereja kita tema tahun ini untuk Paskah, tak terpisahkan dari kasih Allah. Ada begitu banyak hal yang sudah kita lewati dengan Tuhan. Begitu banyak pengalaman yang kita sudah nikmati dengan Tuhan. Mungkin terkadang kita sudah mau menyerah. Atau mungkin yang paling buruk kita mau tinggalkan Tuhan. Bukan begini mainnya Tuhan. Harusnya ikut Tuhan, bukan begini. Kita sudah ada di titik di mana kita sudah tidak punya pengharapan. Kita menganggap Tuhan sudah tidak sayang kita. Tapi apapun kondisi kita, apapun musim dalam hidup kita,
tidak ada yang mampu memisahkan kita dari kasih Tuhan. Amin. Tidak ada yang mampu. Persoalan berat sekalipun, kasihnya tetap Dia curahkan atas hidup saya dan saudara. Tidak ada yang bisa. Tidak ada yang bisa. Ya terkadang mungkin kita yang menjauhkan diri dari kasih Tuhan. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan. Saya ambil dalam kitab Roma. Roma pasal yang ke-8. Kita akan baca dari ayat 31 sampai ayat yang ke-39. Bapak Ibu perhatikan firman Tuhan. Saya baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keyakinan iman. Ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ayat 38. Sebab aku yakin, ini harus menjadi iman kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saya merenungkan waktu Paulus menuliskan ini, bukan berarti dia tidak pernah melewati semua ini. Waktu dia mulai menuliskan tentang hal ini, saya percaya ada begitu banyak hal yang sudah dia lewati dengan Tuhan. Dari punya jabatan yang dihormati sampai dia tidak dihargai, dia sudah lewati semuanya itu. Sehingga dia berkata, tidak ada yang dapat memisahkanku dari kasih Tuhan. Berarti ini sudah dibuktikan oleh Paulus bahwa pengalaman hidupnya, waktu dia susah, dia senang, dihargai atau tidak dihargai, kasih Tuhan tetap dia alami dalam hidup. Amin. Boleh kita melihat slide kita? Kita akan belajar beberapa hal dari perenungan dan pembacaan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca. Jadi saya mau berkata kepada kita semua, apa yang menjadi persoalan kita ini sudah dilewati oleh Paulus. Saya tidak terlalu yakin mungkin ada sesuatu yang lebih buruk yang kita alami dari seorang rasul yang begitu hebat. Tapi kita akan melihat beberapa hal di sini. Jika ada pertanyaan seperti ayat 31 tadi, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Pernahkah mungkin kita pernah mengalami satu penindasan, seolah-olah kita dibuat secara tidak adil, hak kita dirampas, kita anggap itu saya punya Tuhan, tapi itu tidak kita alami dan kita tidak nikmati. Terkadang kita ada di ujung jalan, kita tidak tahu harus bagaimana Tuhan. Kita bingung menghadapi persoalan ini, kita bingung menghadapi beban ini. Tapi ada pertanyaan pagi hari ini,
yang datang kepada Bapak Ibu Saudara semua. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Akankah mungkin engkau sudah di ujung tanduk? Dalam ketergantunganmu dengan Tuhan, itu sudah mulai dipertaruhkan. Imanmu mulai dipertaruhkan. Tuhan, kenapa tidak ada jawaban? Keluarga sudah mendesak saya. Ini harus terjadi, Tuhan. Mungkin kita mengingat ayat ini, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tapi mana pertolongannya, Tuhan? Saya tidak lihat hari ini. Memang kita masih hidup di dunia. Banyak orang, banyak kuasa, banyak hal yang akan terus menghimpit kita, bahkan mungkin menghancurkan hidup kita, yang akan terus melawan, menekan kita. Setiap kali kita bangun, persoalan kemarin belum selesai, Tuhan. Saya akan diperhadapkan dengan persoalan yang sulit lagi di depan sana, Tuhan. Kita masih hidup, pergumulan ini akan terus kita jalani. Firman Tuhan berkata, waktu pencobaan datang itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Amin. Tidak akan melebihi. Tuhan tahu porsinya. Apa yang harus dia beri. Kita ini anak-anaknya. Jadi dia tahu porsinya. Tapi oleh karena keyakinan kita percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan kerjakan itu akan mendatangkan dan menghasilkan kebaikan bagi hidup saya dan saudara. Amin. Jadi kalau tekanan hari ini, saya mau berkata, semuanya itu yang mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara. Tergantung cara pandang kita. Kita mau melihat persoalan ini seperti apa. Maka kita tahu bahwa mereka yang akan melawan kita sebenarnya hanya menjadi alat di tangan Tuhan untuk membuat kita makin kuat. Amin. Jadi persoalan yang datang, orang yang datang sini berganti, yang mengimpit, menekan, melawan kita. Mereka semua itu hanya alat di tangan Tuhan untuk membuat kita semakin kuat dengan Tuhan. Sehingga pertanyaannya, siapakah yang dapat melawan kita jika Tuhan di pihak kita? Amin. Jadi persoalanmu hari ini jangan takut. Karya salib Tuhan ini sudah terbukti, sudah menolong saya dan saudara. Amin. Karya salib Kristus sudah membuktikan, sudah kerjakan dan semuanya telah selesai. Sehingga di Hidup 32 dan 33 berkata begini. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Ini merupakan satu jaminan bagi saya dan saudara ketika kita percaya kepada salib Kristus. Sedangkan anaknya dia kasih buat saya dan saudara. Amin. Sedangkan anaknya, perhatikan, dia beri untuk saya dan saudara. Apakah mungkin persoalan hari ini itu mengganggu pengiringanmu dengan Tuhan? Apakah tekanan hari ini itu mengganggu engkau, mengganggu penyembahanmu kepada Tuhan? Sedangkan anaknya dia berikan bagi saya dan saudara. Jadi tidak ada perkara yang terlalu sulit untuk Tuhan selesaikan. Amin. Perhatikanlah apa yang sudah dilakukan Allah untuk kita. Perhatikan, renungkan apa yang Tuhan sudah buat bagi saya dan saudara. Mungkin ada tekanan dalam ekonomi di keluarga, sudah di ujung tanduk. Bank mulai datang, mulai telepon kita, mulai mengatakan segala sesuatu kepada kita. Mungkin ada himpitan,
Mungkin ada deadline yang harus diselesaikan. Tapi perhatikan apa yang sudah Tuhan buat saya. Sedangkan yang paling berharga Dia beri buat saya. Apatah lagi cuma persoalan pribadi. Amin. Yang paling berharga Dia berikan, maka Dia juga akan mengaruniakan segala sesuatu pada saya dan saudara. Bisa dikatakan berarti saya dan saudara ini merupakan ahli waris dari Kristus. Amin. Kalau kita mengklaim akan janji ini, tentunya seharusnya jangan ada ketakutan dalam diri kita. Kita mungkin sementara terintimidasi hari ini dengan tekanan seperti ini. Kita ditekan dari pihak ini, kita ditekan dari sana, kita ditekan dari berbagai pihak. Tapi ayat 33 berkata, siapa yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Sampai di titik ini pun tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Amin. Tidak ada. Mungkin ada orang-orang yang kita anggap ini sangat berpengaruh dalam hidup. Mereka mulai mengintimidasi kita. Tapi saya mau berkata, karya salib Tuhan itu mengalahkan semua intimidasi. Amin. Karya salib Kristus itu mengalahkan semua intimidasi yang sementara kita alami dalam hidup kita. Ayat 34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Perhatikan, ada beberapa hal di sini yang dicatat oleh kebenaran firman Tuhan. Ayat 35, perhatikan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, atau pedang. Mungkin dari ketujuh hal ini pernah kita alami dalam hidup kita. Mungkin dari ketujuh hal ini pernah datang menyerang kita. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Dalam ayat yang ke-34 ada satu peningkatan yang mulia. Dikatakan di situ, Dia yang telah mati, Dia yang telah bangkit dan duduk di sebelah kanan Bapa. Ini menandakan bahwa kuasa maut tidak dapat mengalahkan karya salib Kristus. Amin. Bahwa kuasa maut sekalipun tidak ada yang bisa mengalahkan karya salib Kristus. Kesulitan yang didaftarkan Paulus dalam ayat 35 sampai 36 mungkin atau barangkali sementara dan terus akan dirasakan oleh umat Allah di sepanjang kehidupan kita. Ada 7 hal yang dicatat dalam ayat yang kelima. Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, atau pedang. Ini akan seringkali datang silih berganti menghantam kehidupan kita. Ini akan seringkali datang, seringkali akan menghampiri hidup kita. Datang silih berganti. Akan terus menghantam, membombardir apa yang sudah kita rencanakan. Tapi penderitaan kita sebagai orang percaya akan membuka peluang untuk kita hidup dan makin mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Akan sangat aneh jika orang Kristen, orang percaya kepada Yesus tidak hidup dalam mujizat. Ini aneh. Mungkin kita pernah bertanya begini, Tuhan, kenapa saya punya tetangga bersaksi dia alami mujizat, dia alami pertolongan, kenapa saya tidak, Tuhan? Berarti patut dipertanyakan pengenalan kita dengan Tuhan. Jadi waktu penderitaan, kesesakan, penganiayaan, ketelanjangan, pedang dan lain sebagainya, ini akan terus membuka peluang dalam hidup kita
untuk kita makin mengalami Tuhan dalam hidup pribadi kita. Dalam zona nyaman, terkadang Tuhan kita tinggalkan. Dalam zona nyaman, terkadang orang Kristen malas berdoa. Terkadang waktu gaji jalan baik, usaha jalan baik, biar mau doa makan dia lupa. Mungkin dia berpikir biar tidak berdoa tetap akan ada uang masuk, tetap akan diberkati, tetap akan diberikan kesehatan. Coba kalau kita lagi mengalami satu penurunan dalam ekonomi kita, aduh rajin sekali berdoa. Jadi saya berharap tidak ada di sini, di sana Bang. Amin. Jemaat Cornerstone semua suka berdoa. Amin. Cuma ibu-ibu yang nggak amin. Bapak-bapak ada amin? Amin. Begitu Pak. Jadi kita kalau ada yang kayak begini harus terus rajin berdoa. Biar Om itu semuanya doi tetap berdoa. Amin. Saya dengar kesaksian Om David. Dia mulai dari bawah merintis karir. Sampai hari ini dia sudah ada di puncak. Dia berkata, apa saya mau kasih untuk Tuhan? Yang komandannya macam-macam. Om David bilang, hari ini saya ada itu karena Tuhan. Saya tidak bisa balas apa yang Tuhan sudah beri dalam hidup saya. Apa pencapaian kita hari ini? Itu tidak akan pernah membalas karya salib Tuhan. Tidak ada. Jadi jangan kau sombong dengan apa yang kita miliki hari ini. Semua itu dari Tuhan. Amin. Paulus memastikan bahwa semua kesulitan ini akan diatasi dan kita akan menjadi orang yang menang bersama dengan Kristus. Haleluya. Hanya orang yang bertanding yang akan menang. Hanya orang yang ikut pertandingan dia yang akan menang. Hanya orang yang ada di jalur pertandingan ini yang akan menang. Jadi pertanyaannya begini, apakah kita sementara di jalur pertandingan hari ini? Atau kita hidup nyaman saja? Oh terserah. Mau kawin mau tidak terserah. Mau ada uang oh terserah. Saya sudah kecewa dengan Tuhan. Ini kan biasanya kayak gini. Yang penting saya tidak bikin dosa. Biar saya di rumah. Daripada itu tante di sana. Tiap hari pergi gereja. Kalau so lewat di muka rumah DP Kolomba bunyi tuk-tak. Dengan sepatu dan dia punya hati. Bunyi kalau orang bilang rupa bendi di lamuan. Tuk-tak. Ada dia kalau lewat di muka rumah DP senyum. Tapi setelah pulang gereja dia mulai cerita dari muka sampai di ujung dia cerita semua dari tubuh. Lebih baik saya di rumah Pak Pendeta daripada rupa itu tanda. Mungkin pernah kita alami kayak begini. Senyum-senyum barangkali pelaku. Tapi sudah bertobat ya. Jadi kita harus masuk dalam area pertandingan untuk kita mengklaim bahwa kita adalah orang-orang yang menang dengan Tuhan. Amin. Jemaat Cornerstone harus tinggalkan semua itu. Tinggalkan kepahitan, sakit hati, dendam, amarah. Dalam konsel kita terus bahas tentang ini. Biar hidup kita terus ditransformasi. Sementara membahas tentang transformasi perkataan. Ini harus terus ditransformasi. Jangan di gereja kelihatan begitu suci. Dia lewat malaikat sedikit. Tapi di mulut, mungkin mulutnya aman. Tapi di media sosial dia bagi dengan ayat orang. Jangan berzina. Ayat firman sih. Tapi saya percaya jemaat Cornerstone sudah bertobat semua. Amin. Amin. Kita akan mengalami dan menikmati kemuliaan Tuhan. Haleluya. Jikalau ayat 35 tadi datang, penindasan, kesesakan, kita tidak akan pernah menyalahkan Tuhan. Mungkin kita akan berkata, Tuhan uji saya Tuhan. Coba saya Tuhan. Supaya saya tahu bagaimana saya cinta dengan Tuhan atau tidak. Jadi Petrus tanya, Petrus. Kalau di Manado mungkin bilang, Petu.
Karena sayang Pak kita. Dia bilang, itu no, sayang. Betul karena sayang tidak kita ini. Iya Tuhan sayang. 3 kali dia tanya dan Petrus sudah menangis. Pertanyaan ini datang. Chris, karena sayang saya. Apakah kita bisa menjawab? Mungkin pertanyaan itu kalau datang ke saya, Sandi, kalau engkau mengasihiku, saya bingung itu bisa menjawab. Saya pun masih banyak hal yang seringkali menyakiti hati. Tapi terus berusaha. Kita mau menghargai karya saya itu. Amin. Jangan sia-siakan hidup. Ayat 38. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Paulus memperluas pengalamannya. Seringkali ini diperhadapkan dalam hidup kita dengan percaya dan dengan keyakinan, dengan ketegasan. Kita harus berkata tidak ada yang mampu memisahkan kita dari kasih Tuhan. Apapun itu, baik maut maupun hidup, baik malaikat maupun pemerintah, atau kuasa baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, yang ada di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain, apapun itu Tuhan, tidak ada yang bisa memisahkan aku dari kasih. Amin. Tidak ada yang bisa. Mari kita menghargai karya Tuhan. Kita menghargai karya salib Kristus. Jangan kita melukai hati Tuhan. Jangan kita menyalibkan Dia untuk kedua kali. Amin. Jadi apapun kondisimu hari ini, persoalan, pergumulan, penganiayaan, penindasan, pedang, telanjang, kelaparan, kasih Tuhan akan senantiasa melingkupi kehidupan kita semua. Saya akan memutar satu tayangan. Mungkin operator bisa menayangkannya. Pemain musik boleh naik ke atas. Tayangan ini akan terus mengingatkan kita betapa Tuhan itu sungguh baik.
Saya undang para pelayan perjamuan kudus. Apakah pertanyaan yang sama sudah muncul di benak kita? Kenapa Tuhan begitu mengasihi? Kenapa Tuhan banyak hal yang kami buat? Meminta ampun Tuhan, meminta ampun Tuhan. Terlalu baik Tuhan, terlalu baik. Tidak ada yang seperti-Mu menjadi kebanggaan kami. Kami punya Tuhan yang baik, kami punya Tuhan yang peduli kami. Kami punya sahabat tidak pernah tinggalkan. Sungguh besar cinta-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Hargai pengorbanan itu. Hargai pengorbanan itu. Dia yang suci, Dia yang kudus, dibuat dari orang yang dosa. Karena pelanggaranmu, karena pelanggaranku, karena dosaku, Tuhan yang dikorbankan, yang mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk jemaat Korasto. Hargai pemberian Tuhan, hargai karya Tuhan. Kami belum buat apa-apa Tuhan, kami belum buat apa-apa Tuhan. Terima kasih buat karya salib. Haleluya. Layakan hidup kami Tuhan. Kami masuk dalam perjamuan asli yang kudus. Perkenankanlah kami Tuhan untuk makan tubuh-Mu dan minum darah-Mu Tuhan, menjadi peringatan akan Engkau. Percaya roti yang akan kami makan bukan roti yang biasa, melainkan tubuh Kristus tercabik bagi hidup kami, dikorbankan bagi kami. Dari percaya anggur yang sebentar akan kami minum bukan anggur yang biasa,
melainkan bukti pengorbanan cinta Tuhan. Darah-Mu yang mengalir bagi kami. Kami masuk dalam perjamuan asli Kudus, memberkati meja perjamuan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau bahkan selalu pengabdianku, tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga.
kanan. Apa yang kau genggam hari ini, itu bukti cintanya Tuhan. Apa yang kau angkat di tangan kananmu hari ini, itu bukti bahwa Tuhan mengasihimu. Tidak terlalu besar, kecil, tapi ini sudah cukup membuktikan bahwa Dia begitu mengasihi hidupmu. Yang kau pegang hari ini itu cukup membuktikan bahwa benar Dia sungguh mencintai hidupmu. Saya mau berkata pada pagi hari ini, engkau berharga di hadapan Tuhan. Engkau berharga di hadapan Tuhan. Engkau bernilai di hadapan Tuhan. Engkau tunggu Tuhan di tangan kanan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roh, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kacauan di tangan kanan, apa yang kau pegang hari ini, itu adalah darah Kristus. Dia dihukum, dia dicambuk, dipakaikan mahkota dulu. Waktu tangannya dipaku, darahnya terus mengalir. Ini karena Dia cinta engkau. Ini karena Dia mengasihi hidupmu. Ini bukti cinta Tuhan dalam hidupmu. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Ada kuasa Tuhan di tempat ini. Roh Kudus di tempat ini. Ada lawak Tuhan di tempat ini. Ada Yesus di tempat ini. Ada Yesus di tempat ini. Kuasa Tuhan mulai melingkupi hidupmu. Tangan Tuhan mulai ditumpangkan di atas kepalamu. Dia mulai memeluk engkau. Dia mulai merangkul hidupmu. Dia mulai datang dalam pribadimu. Buka hatimu, buka hatimu, buka hatimu, buka hatimu. Terima kuasa Tuhan. Terima kuasa Tuhan. Terima kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima. 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 Glory, 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 glory. Haleluya, 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 haleluya. Roh Kudus, ada lidah-lidah api di tempat ini. Ada lidah-lidah api di tempat ini. Kemudian
kemuliaan Tuhan, kemuliaan Tuhan, kemuliaan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Roh Kudus. Glory, 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 glory. Tidak ada yang dilewatkan pagi hari ini. Tidak ada yang dilewatkan siang hari ini. Pastikan hidupmu, pastikan dirimu, engkau dipenuhkan oleh Roh Tuhan. Haleluya. Glory, glory. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Jangan engkau lewatkan momen ini. Mari buka hatimu, panggil nama Tuhan. Jangan keraskan hatimu, biarkan dia masuk. Biarkan dia penuhi ruang yang kosong dalam hatimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory, glory. Terima kasih Tuhan. Cintamu besar dari hidup. Terima kasih untuk lawatan Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan. Satu hal pesan Tuhan yang akan kami bawa pulang dari tempat ini. Tidak ada yang memisahkan kami dari kasih Tuhan. Tidak ada Tuhan, tidak ada. Apa yang kami alami hari ini tidak bisa memisahkan kami dari kasih. Beban yang ada di pundak kami tidak akan dapat memisahkan kami dari kasih. Musim yang sulit dalam hidup kami tidak akan bisa memisahkan kami dari kasih-Mu. Ada kemuliaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman Tuhan. Terus menyempurnakan hidup kami. Biar kami sempurna di pemandangan-Mu Tuhan. Kita memberikan persembahan pada siang hari ini. Respon dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau pilih setiap pemberian jemaat Tuhan. Dan setiap usaha pekerjaan mereka diberkati Tuhan. Waktu mereka memberi, mereka tidak berkekurangan. Dan mereka makin berkelimpahan di dalam Tuhan. Kami memberi dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saatnya kita akan berikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita membawa
telah berdiri. Kami mengimani bahwa Tuhan kami hebat, Tuhan kami dahsyat, Tuhan kami luar biasa, dan kami punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Terima kasih untuk persekutuan yang indah siang hari ini Tuhan. Kami percaya kami dapat kekuatan yang baru daripada Tuhan. Kami mendapat hal yang luar biasa dari tempat ini Tuhan. Sehingga kami kembali sebentar, kami membawa kemenangan, berkat yang melimpah, sukacita dari sorga akan terus menjadi milik bagian kami ya Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan seluruh jemaat Cornerstone Bungku ke dalam tangan Tuhan, baik yang ada di kota Bungku maupun yang ada di luar kota Bungku Tuhan. Kami pertaruhkan hidup mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dalam setiap usaha untuk mata pencarian mereka, pekerjaan mereka ya Tuhan, biar itu boleh menjadi mimbar mereka untuk mereka menceritakan tentang kedahsyatan Tuhan yang mereka alami dalam hidup mereka. Dijauhkan kutuk, didatangkan berkat. Dijauhkan celaka, didatangkan selamat atas hidup mereka. Dijauhkan sakit, diberikan kesehatan bagi seluruh kehidupan jemaat Tuhan. Dan kami akan melihat pertolongan Tuhan senantiasa akan terus menjadi milik bagian kami. Di rumah-rumah orang percaya Tuhan akan limpahkan berkat yang luar biasa bagi kehidupan kami Tuhan. Akan ada perbedaan. Kami yang mengandalkan Tuhan dengan orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus, biar melalui kehidupan kami, Tuhan Yesus yang selalu dipermuliakan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah kami pada siang hari ini ya Bapa. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing Tuhan. Kami percaya kami akan membawa kemenangan, kami akan bawa pulang sukacita daripada Tuhan, akan terus menjadi milik bagian kehidupan kami Tuhan. Pekerjaan Tuhan di GPDI Cornerstone terus hamba serahkan dalam tangan Tuhan. Proses pengurusan izin yang ada Tuhan, bahkan proses pembangunan rumah pastori, hamba terus serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan selalu mencukupkan setiap kebutuhan kami. Dan kami akan melihat pekerjaan Tuhan melalui jemaat Cornerstone yang ada Tuhan. Kami akan tetap berdiri, terus percaya kepadamu Tuhan. Kami tidak akan menggantikan Engkau. Kami tidak akan membuang Engkau Tuhan. Kami tidak akan mengkhianati Engkau Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus, biar Roh Allah tetap tinggal dalam kehidupan kami. Biar melalui jemaat Cornerstone Bungku, kota Bungku dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Kota Bungku akan dituai oleh jiwa-jiwa yang baru Tuhan.
akan terus datang memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus. Ada lidah yang mengaku Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ada lutut-lutut yang akan bertelut terus menyembah, memuliakan Engkau Tuhan. Dan kami akan melihat kemuliaan Tuhan akan dinyatakan di kota Bungku, di desa Ipi, bahkan untuk Morowali Tuhan. Bangsa dan negara kami serahkan dalam tangan Tuhan. Segala apapun persoalan yang terjadi di negeri kami Tuhan Yesus Kristus, ekonomi, politik, dan lain sebagainya Tuhan. Kami pertaruhkan semuanya dalam tangan Tuhan. Negeri ini Tuhan sayang. Negeri ini ada di pemandangan Tuhan. Ada anak-anak Tuhan yang selalu berharap, berdoa untuk kesejahteraan negeri ini. Sebabnya Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan akan ada hal yang hebat yang akan Tuhan terus kerjakan bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Kami memuji kebesaran Tuhan. Tuhan Yesus sungguh baik atas kehidupan kami. Kami menutup ibadah kami pada siang hari ini. Kekasih-kekasihnya Tuhan, angkatlah tangan-Mu, pulanglah, bawalah berkat, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Berkat dari Bapa Abraham, Ishak dan Israel. Berkat sukacita anugerah Tuhan. Berkat yang luar biasa senantiasa akan menjadi milik bagian kita. Mulai hari ini sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Serta kami menutup ibadah kami pada siang hari ini. Kami sudah berdoa penuh dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk.